yaitu di IBIS Paint X. Mau aku ajarin nggak fitur-fitur dasarnya? Aku tahu loh semuanya. Udah Jess. Nah, kalian di rumah pengen tahu juga fitur-fitur dasar di IBIS Paint X? Yes! Yuk simak video kami, bye-bye! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica dari Moses School. Dan nama saya Benjamin dari Moses School dan kami dari sekolah SMP Kristen Basic. Jadi, di video kali ini kami akan membahas fitur-fitur dasar yang ada di aplikasi IBIS Paint X untuk kalian semua. Selamat menonton semuanya! Sebelum kami menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di IBIS Paint X, yang wajib kalian lakukan adalah untuk mendownload aplikasi yang bernama IBIS Paint X. Cara yang pertama adalah untuk pergi ke aplikasi Play Store terlebih dahulu. Kemudian kita akan menekan tombol search yang ada di bawah dan yang ada berada di tengah ini. Kemudian kita akan mengetik nama aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu IBIS Paint X. Di sini teman-teman sudah dapat bisa melihat aplikasi yang bernama IBIS Paint X. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mendownloadnya. Setelah teman-teman mendownloadkan aplikasi ini, tampilan awal pada aplikasi tersebut adalah seperti ini. Cara untuk menampilkan kanvas untuk memulai gambar, pertama-tama teman-teman harus memencet tombol My Gallery. Setelah memencet tombol My Gallery, kita harus memencet tombol plus yang ada di pojok kiri bawah. Setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah ukuran kanvas yang ingin kalian pakai untuk menggambar nantinya. Di sini ada berbagai macam kanvas yang teman-teman dapat pilih. Ada yang berbentuk portrait dan ada yang berbentuk landscape. Cara menemukan stabilizer adalah pertama-tama teman-teman bisa menekan tombol gambar jari di pojok kanan atas. Setelah itu, teman-teman menemukan fitur stabilizer. Saya akan menggambar garis sebagai contoh. Jadi, setelah saya gambar referensinya, kita bisa lihat gambar yang tidak ada stabilizer itu tidak rapi dan tidak stabil dibandingkan dengan gambar yang saya gunakan stabilizer. Jadi, kalian sudah tahu tujuan stabilizer. Kami akan menjelaskan tentang ruler atau disebut juga dengan penggaris. Jadi pada kanvas yang sebelum, saya akan menggambarkan sebuah garis dan juga lingkaran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa garis yang telah saya buat dan juga lingkaran yang telah saya buat itu kurang rapi dan juga tidak sempurna. Dan saya akan membuatnya menjadi lebih sempurna lagi. Jadi pertama-tama teman-teman bisa mengklikkan tombol yang ada bergambar penggaris yang ada di pojok kanan atas. Dan di sini ada berbagai macam ruler, yaitu yang untuk garis lurus dan juga untuk menggambar sebuah lingkaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penggaris yang untuk menggambar sebuah garis lurus, yaitu penggaris yang pertama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penggarisnya. Cara menyesuaikan panjangnya, teman-teman bisa menyesuaikannya dengan cara menahankan lingkaran yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, di sini saya telah mengatur posisi penggarisnya agar bisa berbentuk vertikal. Nah, untuk memindahkan garisnya, teman-teman bisa menahan tombol lingkaran atau gambar lingkaran yang ada berada di tengah. Saya menaruhkannya di sini. Dan untuk mengaktifkannya, teman-teman cukup mengklik tombol yang ada gambar penggaris dan juga tekan tombol off. Sekarang kita akan coba menggambar lingkaran. Caranya seperti biasa, yaitu mengklikkan tombol penggaris dan juga memilih ruler yang kedua. Nah, untuk mengatur besar kecilnya lingkaran, kita memencet atau menahan
lingkaran yang berada di sini ya teman-teman, yang selain di tengah. Saya mengaturnya segini, dan untuk memindahkannya teman-teman hanya perlu menahan lingkaran yang ada di tengah. Dan teman-teman sudah bisa menggambar lingkaran. Cara menonaktifkannya juga sama. Pertama pencet tombol null dan juga pencet tombol off. Nah, jika kita bandingkan dengan gambar sebelumnya, sudah jauh lebih rapi dan juga lebih rapi ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas tentang fitur berikutnya. Fitur referensi window itu mengatasi masalah kalau misalnya perlu referensi dan kamu menggambarnya seperti gini. Jadi, seperti gini tinggal aktifkan referensi window dari menu grid ataupun di setting. Jadi, lasso bertujuan untuk memindahkan sebuah elemen gambar ke tempat yang ingin teman-teman pindahkan. Jadi, pertama-tama, teman-teman harus pastikan dulu bahwa elemen gambar yang ingin dilasokan berada di layer yang berbeda dengan gambar yang lain. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, teman-teman bisa memencet tombol brush, kemudian pencet lasso, dan di sini kita bisa memilih elemen gambar yang ingin dipindahkan, seperti ini. Kemudian teman-teman pencet tombol ini. Nah, teman-teman sekarang bisa menggerakkan elemen tersebut. Teman-teman juga bisa memperbesar dan memperkecil. Setelah teman-teman sudah mengatur elemen gambar yang teman-teman ingin atur, teman-teman bisa memencet tombol centang. Setelah itu, untuk menonaktifkan garis putus-putusnya, teman-teman bisa memencet tombol ini. Nah, elemen gambar pun sudah bisa dipindahkan. Tetapi, jika elemen gambar teman-teman berada di dalam satu layer saja seperti ini, jika teman-teman melasokannya, akan terjadi seperti ini. Jadi, teman-teman tidak memperbolehkan elemen gambar berada di satu layer ya. Fitur flip canvas bertujuan untuk memperbaiki proporsi tubuh yang kurang pas atau tidak simetris. Untuk menemuinya, kita ke bagian layer, baru itu kita ketemu flip canvas horizontal dan flip canvas vertikal. Untuk horizontal, fungsinya untuk melihat simetri kiri kanan. Yang vertikal untuk keseimbangan dan proporsi panjang pendek. Jadi di gambar ini yang kalian lihat ini pasti gak ada kesalahan gitu. Sekali kita flip canvas, pasti ada banyak kesalahan seperti mata ini menjadi lebih kecil daripada mata yang ini. Jadi kita akan menggunakan lasso yang sudah diajarin. Sekarang kalian pasti tahu cara menggunakan flip canvas. Sekian dari aksi kata bahasa Indonesia kami.